Ketika rakyat lapar, dia datang membawa makanan. Ketika rakyat menangis, dia datang membawa harapan. Ketika sistem tak hadir, dia datang sendiri. Inilah KDM, pemimpin atau gubernur Indonesia dalam tanda kutip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Prof Halim Bicara. Sahabat sekalian, pada kesempatan ini kita akan berbincang dengan tokoh fenomenal kita, ya, tokoh yang lagi hit, ya, yang lagi betul-betul menjadi epicentrum perbincangan di tingkat nasional, meskipun dia berada di daerah atau di provinsi. Siapa lagi kalau bukan, ya, Kang Deddy Mulyadi, atau yang kita sering panggil adalah KDM. Sahabat sekalian, ini adalah seorang gubernur yang sekarang ini menggeser ketenaran, keterkenalan, dan juga kita lihat di media-media sosial sekarang ini, dia menjadi perbincangan hampir setiap hari. Dahulu kita kenal mungkin seperti Anies diperbincangkan, tetapi sekarang eranya Deddy Mulyadi, ya, dari Gubernur Jawa Barat. Sahabat sekalian, apa yang menyebabkan beliau ini menjadi perhatian dan mendapat perhatian dari masyarakat? Yang pertama adalah, ya, ini adalah poin yang pertama beliau. Beliau ini adalah selalu sebagai pemimpin turun ke lapangan dan hampir setiap hari. Jadi beliau turun, ada atau tidak kampanye, musim atau tidak kampanye, beliau senantiasa, ya, selalu menyapa rakyat. Ini saya pikir hal yang menjadi keistimewaan beliau. Sahabat sekalian, fakta memperlihatkan bahwa dalam 6 bulan terakhir ini, berarti bulan Januari, ya, sampai Juni 2025, kalau kita lihat dari data, ya, akun YouTube Kang Deddy Mulyadi, ya, beliau sudah mengunggah 180 video aksi lapangan, ya. Rata-rata itu setiap hari saya lihat adalah 1 sampai 2 lapangan atau lokasi per hari. Dan itu tersebar bukan hanya di daerah dia, tetapi hampir melingkupi Jawa Barat. Ya, pergi Subang, kemudian Garut, Cianjur, sampai kepada pelosok-pelosok di Tasikmalaya. Jadi akhirnya apa yang terjadi, sahabat sekalian? Turun lapangannya membuat dia, ya, sudah menjadi gubernur sebelum waktunya. Jadi Kang Deddy itu sebenarnya sudah dirasa oleh masyarakat sebagai gubernur sebelum waktunya. Padahal sebenarnya beliau baru terpilih sebagai gubernur adalah pada Pilkada serentak kemarin. Sahabat sekalian, yang kedua, karakter daripada Kang Deddy ini adalah pemimpin dermawan. Jadi bukan sultan politik. Jadi ini fakta kita lihat bahwa seluruh fasilitas yang dia dapatkan dari dinasnya, jabatannya, itu semuanya adalah, ya, baik itu sebagai anggota DPR, dan bahkan sekarang sebagai gubernur, dan bahkan juga sebelum sebagai Bupati Purwakarta, beliau mengambil atau memberikan semua gajinya dan fasilitasnya itu adalah untuk diberikan kepada rakyat. Maka berdasarkan data statistik kita lihat, saya coba, sahabat sekalian, catatan saya, ya, saya coba lihat, lebih dari 70 rumah rakyat miskin direnovasi. Nah, ini kan bukti bahwa beliau adalah seseorang yang memang dermawan, dan sekaligus dia coba, ya, ambil itu bukan dari uang negara, ya, anggaran negara, tetapi dari uang pribadinya. Ya, sumbernya salah satunya tentu adalah dari hasil dia, ya, mungkin ada dari konten YouTube atau pendapatan yang halal lainnya. Dalam beberapa aksi, misalnya KDM itu, ya, mungkin termasuk yang yang selalu memberikan solusi
secara praktis dan langsung di lapangan. Jadi ini yang kedua. Yang ketiga, sahabat sekalian, Kang Deddy memimpin tanpa pencitraan. Tampil sederhana, kita lihat pakaiannya putih, pakaian ikat kepalanya adalah melambangkan seseorang yang memang dia sederhana, putih, ya, pakaian putih, ikat kepala putih, dan juga kalau kita lihat dia mau naik motor, naik beca, hingga jalan kaki, naik sepeda di lokasi-lokasi, ya di mana-mana. Meskipun sebenarnya dia punya kendaraan yang bagus ya, tetapi ketika dia bersosialisasi mengunjungi rakyat, kelihatan dia adalah tidak memiliki jarak sedikit pun dengan rakyat. Jadi ini adalah pemimpin tanpa pencitraan, tampil sederhana. Survei internal media sosial misalnya ada polling pernah ya di akun X, Twitter, dan juga ini meskipun ini adalah milik pengamat politik ya, menunjukkan bahwa data itu terungkap 83% ya menilai ya. Jadi 83% responden menilai Kang Deddy memimpin paling orisinal. Jadi pemimpin orisinal dari Jawa Barat. Bahkan kalau saya menambahkan sahabat sekalian, dia adalah pemimpin orisinal dari seluruh Indonesia saya pikir. Jadi dia adalah seolah-olah memang gubernur Indonesia. Jadi dia dirasakan dan diapresiasi oleh berbagai masyarakat. Kemudian yang keempat, memberi solusi langsung. Jadi dia beri renovasi rumah, pendidikan, pengobatan. Jadi data realnya bisa kita lihat. Jadi misalnya renovasi rumah tadi kita lihat ada 70 lebih kurang ya rumah orang miskin direnovasi. Begitu juga sahabat sekalian ketika saya coba lihat ya, saya lihat di data saya ini, yaitu lebih 30 titik sumur bor. Jadi 30 titik sumur bor di daerah pesisir yang krisis air, ini dibantu beliau. Nah, dari segi pendidikan, baik itu pendidikan umum maupun pesantren, ya beliau membantu tanpa prosedur, tanpa birokrasi yang rumit. Begitu juga soal kesehatan misalnya. Jadi membawa langsung misalnya nenek-nenek, kita pernah lihat itu di beberapa konten dan berita-berita nasional juga mengungkap. Jadi ada nenek-nenek yang dia bawa langsung tengah malam lagi, dia bawa langsung ke rumah sakit terdekat. Yang kelima, meskipun dia sibuk dan segala macam, birokrasi tetap jalan. Meskipun dia pemimpin yang selalu turun ke jalan, turun ke tengah masyarakat. Jadi fakta ini bisa kita lihat bahwa selama menjabat sebagai Bupati Purwakarta 2008 sampai 2018, Kang Deddy menerapkan sistem kontrol harian berbasis laporan digital atau sosial media. Jadi dalam program kerjanya dia menggunakan media, menggunakan perangkat-perangkat media untuk kesuksesan atau kemudahan dalam memimpin terutama birokrasi di kantornya. Hasilnya apa, sahabat sekalian? Indeks kinerja ASN Purwakarta termasuk adalah 10 besar di Jawa Barat. Ya, ini saya pikir sesuatu yang baik. Nah, begitu juga sekarang di kantor gubernur, ya Gubernur Jawa Barat, beliau melakukan efektivitas kepemimpinannya, yaitu menerapkan bahwa semua pejabat-pejabat kepala dinas, sekda dan asisten maupun kepala lembaga-lembaga lainnya ini difungsikan secara optimal sesuai dengan tupoksi, tugas dan fungsi mereka. Jadi beliau mengontrol, melakukan rapat-rapat kilat, rapat-rapat koordinasi baik di tingkat internal maupun dengan tingkat DPRD. Saya pikir ini adalah yang dilakukan KDM untuk memastikan birokrasinya berjalan secara baik dan benar. Yang keenam, sahabat sekalian, ini juga menjadi kehebatan beliau adalah media sosial dimanfaatkan untuk transparansi dan kontrol sosial dalam era pemerintahannya. Jadi media sosial dijadikan sesuatu yang memberikan laporan transparansi langsung kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat misalnya bagaimana di akun YouTube-nya misalnya 2,7 juta, bahkan sekarang sudah 3,8 juta YouTube
subscriber dia itu secara tidak langsung ya, mungkin tidak 100%, tetapi paling tidak 60-70% subscribernya sekitar 3 juta yang tersebar baik itu di Jawa Barat maupun di seluruh Indonesia itu mendapatkan informasi ya, informasi tentang kebijakan, program kerja dan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy dalam pemerintahnya di Jawa Barat. Jadi ini saya pikir dia manfaatkan betul media massa, TikTok, YouTube, kemudian IG Reels dan lain-lainnya. Nah, dan hal ini bisa dilihat dengan riset Kominfo tahun 2024, 69% masyarakat lebih percaya terhadap aksi nyata di media sosial daripada janji kampanye. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya kekuatan daripada KDM. Yang ketujuh, sahabat sekalian, ya, KDM menggunakan adat dan bahasa Sunda sebagai perekat sosial. Dalam kepemimpinannya kita lihat betul bagaimana dia menggunakan bahasa Sunda, menggunakan bahasa yang artinya ini adalah dia melakukan sesuatu itu pendekatannya adalah pendekatan dari hati, dari budaya, sehingga dengan bahasa bertemu dengan bahasa yang sama, maka dia akan mendapat cepat respon dan cepat tanggap dan juga pengaruh image itu akan tertanam baik. Jadi ada riset antropologi UGM tahun 2023 misalnya menunjukkan pemimpin lokal yang menggunakan bahasa daerah ya memiliki tingkat kepercayaan rakyat itu lebih tinggi ya, lebih tinggi di atas 50%. Jadi artinya ini adalah trik yang dilakukan, trik jitu ala KDM dalam memimpin. Yang kedelapan adalah ya simbol harapan rakyat. Jadi KDM itu menjadi simbol. Jadi kalau ada apa-apa, Kang Deddy, datang ke sini Kang Deddy. Mulai anak-anak yang nggak mau makan, yang bermasalah dipanggil. Seolah-olah KDM ini menjadi solusi bagi masyarakat. Bahkan ada dari Jawa Tengah datang, dari Jakarta datang untuk melapor kepada Deddy Mulyadi, ya seolah-olah Deddy adalah solusi. Jadi Kang Deddy adalah solusi. Ini yang terpikir dalam beberapa benak masyarakat. Karena dia adalah ringan tangan membantu dan punya waktu juga yang disediakan kepada masyarakat. Jadi kalau kita lihat data survei LSI ya, tahun Maret 2025, 72% ya responden Jawa Barat ingin memimpin yang turun langsung. Jadi pemimpin yang diinginkan itu adalah yang turun langsung ke tengah-tengah masyarakat. Hanya 18% yang yang diinginkan itu adalah pemimpin yang hanya ada di meja atau di birokrasi. Jadi KDM adalah jawaban rakyat ya, dan dia adalah tindakan nyata. Yang kesembilan, sahabat sekalian, KDM bekerja bukan duduk, tapi dia lari bukan lupa. Artinya apa, sahabat? KDM mengejar ya persoalan itu dan langsung begitu ada permasalahan dia langsung secara spontan, secara cepat menangani masalah itu. Misalnya ada banjir, langsung. Ada sampah, ada problem-problem kesehatan, dia langsung secara cepat. Ya, jadi saya pikir ini adalah sesuatu yang luar biasa, termasuk soal kesehatan, pendidikan, soal premanisme misalnya. KDM tampil lebih cepat dan memberikan solusi yang lebih cepat juga. Yang ke-10, KDM itu adalah orisinil, tampil apa adanya, bukan ada apanya. Jadi dia apa adanya, makan bareng dengan warga, kemudian juga ya pakai tangan, kemudian juga tidur di rumah warga, dan dia nggak mau dipanggil Pak Gubernur gitu. Dia maunya adalah Hai Kang Deddy. Jadi artinya sahabat sekalian, ini Kang Deddy memperlihatkan bahwa kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang merakyat. Apa adanya, bukan ada apanya. Terakhir sahabat sekalian ya. Ada sebuah komentar dari warganet. Baru sekali ini saya melihat pemimpin gaya yang seperti ini. Kang Deddy bukan pemimpin elit, tapi rakyat yang dipercaya jadi pemimpin.
Sahabat sekalian, ada satu yang hal menarik dari statement terkait dengan Kang Deddy ini. Apa? Yaitu ketika rakyat lapar, dia datang membawa makanan. Ketika rakyat menangis, dia datang membawa harapan. Ketika sistem tak hadir, dia datang sendiri. Inilah KDM, pemimpin atau gubernur Indonesia dalam tanda kutip. Inilah beberapa poin atau 10 poin keunggulan Kang Deddy sehingga dia bisa menjadi epicentrum nasional meskipun berada dari daerah. Maka layak disebut orang adalah Kang Deddy adalah gubernur Indonesia. Demikian saja sahabat sekalian. Jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jika ada pertanyaan, silakan diketik di kolom komentar. Sampai jumpa kembali. Terima kasih sudah bergabung dengan channel Prof Halim Bicara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.